Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer se-Indonesia? Wabil khusus rekan-rekan yang prioritas 2 dan 3 ya. Nah, di sini kami akan menyampaikan kelengkapan berkas administrasi ya untuk rekan-rekan semua. Berkas administrasi sebentar ya. Yang disiapkan untuk pelamar P2 dan P3 ya. P2 dan P3. Dokumen identitas guru honorer yang akan diperiksa kesesuaiannya nanti itu harus menyiapkan setidaknya beberapa berkas yang nanti akan diperiksa. Yang pertama adalah identitas diri Bapak Ibu berupa KTP dan KK. Nah, ini merupakan hal yang wajar ya, mesti Bapak Ibu siapkan. Kemudian yang kedua adalah ini sama ya, kartu keluarga. Kemudian ijazah Bapak Ibu, pasti ijazah yang terakhir ya. Kemudian transkrip nilai disiapkan. Oh ya, yang perlu kita sampaikan bahwa ada kemarin guru yang mengatakan berkas yang disiapkan itu seperti yang diupload di SSCSN. Itu salah ya. Tidak seperti berkas yang diupload di SSCSN. Artinya dilengkapi dengan ijazah SD, SMP, SMA, tidak. Tidak perlu. Cukup ijazah yang terakhir. Nah, kemudian setelah transkrip nilai Bapak Ibu, itu ada sertifikat pengembangan diri. Nah, ini kalau Bapak Ibu mengikuti mengikuti pelatihan-pelatihan atau Bapak Ibu memiliki serdik, siapkan serdik. Apakah serdik mempengaruhi kelulusan? Untuk seleksi 2022 ini pastinya serdik itu tidak lagi menjadi mutlak afirmasi kecuali Bapak Ibu pelamar prioritas 4 di mana serdik masih 100%. Tetapi untuk rekan-rekan prioritas 2 dan 3 itu afirmasinya ya prioritas itu sendiri. Tidak ada lagi afirmasi untuk serdik dapat sekian gitu tidak ada. Namun demikian, tentu saja serdik Bapak Ibu menjadi nilai tambah tersendiri karena itu nanti akan dilihat ya. Kalau misalnya ada 2 guru di sekolah, masa kerjanya satu 10 tahun, yang satu 5 tahun, pasti nilai tambah bagi yang 10 tahun. Kemudian ada yang berserdik, ada yang tidak berserdik, pasti nilai tambahnya yang berserdik. Nah, kemudian siapkan Bapak Ibu jika Bapak Ibu punya karya tulis ya. Nah, dan inovasi pembelajaran lainnya. Kalau Bapak Ibu punya channel YouTube dan sebagainya, membuat media pembelajaran, itu disiapkan agar bisa ditunjukkan kepada pengawas kepala sekolah dan guru senior merupakan nilai tambah daripada kemampuan Bapak Ibu guru. Kemudian penghargaan lain yang dimiliki, mungkin pernah menang lomba ataupun penghargaan-penghargaan lain. Nah, kemudian ini untuk dokumen ya, dokumen identitas diri. Lalu yang kedua, berupa dokumen kepegawaian guru honornya. Yang pertama yang mesti disiapkan adalah pastinya SK pengangkatan Bapak Ibu. SK pengangkatan ini diperlukan karena memang, sebentar ya, saya besarkan lagi. Ya. SK pengangkatan ini diperlukan karena memang ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah honorer yang sudah ditetapkan berapa tahun masa kerjanya. Kemudian selanjutnya adalah SK pembagian tugas mengajar Bapak Ibu. Ini pasti ada, setiap semester biasanya ada. Ini menunjukkan bahwa kinerja Bapak Ibu, kompetensinya benar-benar sesuai dengan linearitas Bapak Ibu. Selanjutnya SK pembagian tugas, baik itu tugas tambahan maupun tugas apa? Tugas ekstrakurikuler. Nah, atau sama ya, tambahan atau ekstrakurikuler. Jadi ada pembagian tugas mengajarnya, ada pembagian tugas tambahan yang berupa kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin Bapak Ibu bertugas sebagai pembina OSIS ataupun pembina pramuka dan sebagainya, itu disiapkan SK-nya. Selanjutnya adalah daftar kehadiran. Ini menunjukkan kedisiplinan Bapak Ibu. Ini biasa harus disiapkan. Kemudian silabus. Ini menunjukkan Bapak Ibu bekerja memiliki kurikulum yang jelas ya dalam bekerja, dalam mengajar. Panduan yang jelas, termasuk RPP pasti. Rancangan pembelajaran. Kemudian kita naikkan lagi promesnya ya, program semesternya ya, program semesternya per semester. Kemudian program tahunan juga disiapkan.
Nah, ini adalah daftar kalender pendidikan. Ini meskipun ini merupakan punya sekolah, tapi Bapak Ibu siapkan sebagai bukti bahwa Bapak Ibu ini betul-betul care ya dalam hal pembelajaran di sekolah. Jangan sampai nanti tunjuk kalender pendidikan tak ada. Setidaknya punya print out kalender pendidikan yang bisa ditunjukkan. Kemudian jadwal pembelajaran. Nah, jadwal pembelajaran ini kan masing-masing guru pasti punya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu di saat mau diperiksa baru mencari-cari, jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi agenda harian. Nah, agenda harian ini bagi Bapak Ibu yang biasanya jeli, dia akan mencatat ke dalam satu agenda, kegiatan dia hari ini apa, mengajar apa yang harus dilakukan, pembinaan anak-anak itu seperti apa saja, itu pasti. Ada agenda harian yang merupakan catatan harian di sekolah. Kemudian juga ada daftar nilai, ini pasti. Karena dia akan mengajar mapel tertentu, pasti ada daftar nilai disiapkan. Kemudian dokumen KKM-nya. Nah, ini juga disiapkan karena ini juga berkaitan dengan pembelajaran pengajaran Bapak Ibu di kelas. Kemudian buku pedoman guru. Nah, ini disiapkan. Buku pedoman guru. Kita naikkan lagi. Buku teks siswa. Buku teks siswa ini juga harus pegangan guru termasuk ya. Buku teks siswa, pegangan guru itu juga harus Bapak Ibu siapkan. Kemudian dokumen disiplin. Dokumen disiplin ini bisa untuk siswa sendiri. Kadang-kadang guru ini memiliki semacam strategi tertentu untuk mendisiplinkan siswa. Baik itu dengan cara tugas tertentu atau dengan cara memberikan reward dan punishment kepada siswa. Jadi pastikan Bapak Ibu dalam mengajar itu betul-betul menunjukkan profesionalisme Bapak Ibu guru dalam mengajar, sehingga untuk dokumen disiplin siswa pun Bapak Ibu punya. Kemudian surat peringatan. Ini bentuk surat peringatan yang ditujukan kepada siswa yang harus diserahkan kepada orang tua. Meskipun ini sebenarnya diserahkan oleh sekolah, tetapi Bapak Ibu harus memiliki contoh surat peringatan kepada siswa. Kemudian surat teguran. Jadi setelah surat peringatan biasanya akan ada teguran, ya, peringatan dulu. Kemudian kita naikkan lagi. Nah, informasi sanksi. Nah, ini biasanya berkaitan dengan itu tadi, teguran itu. Ada sanksi yang harus yang akan diberikan kepada siswa saat mereka melakukan pelanggaran. Meskipun sebenarnya informasi sanksi sosial ini juga dipublish sebagai aturan sekolah ya, sebagai aturan sekolah. Kemudian masalah tindak pidana, ini juga aturan-aturan tindak pidana juga disampaikan dan lain sebagainya, disiapkan jika ada aturan-aturan sekolah yang memang diterapkan. Kemudian catatan informasi kepala sekolah, kita coba lihat apa isinya. Kepala sekolah dan guru senior. Nah, tentang ini untuk yang poin selanjutnya ya, tentang catatan informasi kepala sekolah dan guru senior terhadap guru yang dinilai. Jadi ini nanti yang merupakan pegangan pedoman bagi Bapak Ibu, termasuk dalam kategori P2 dan P3 yang akan mengikuti observasi. Jadi banyak yang bertanya, Pak, berkas yang harus disiapkan apa saja? Nah, ini sudah kita sampaikan. Beberapa berkas yang mesti Bapak Ibu siapkan. Kalau mungkin ada hal-hal lain, silakan. Ini hanya garis besar yang bisa dijadikan rujukan untuk Bapak Ibu siapkan sebelum nanti dilakukan observasi. Nah, dalam hal observasi ini kita sampaikan bahwa Bapak Ibu yang dapat mengikuti observasi adalah mereka yang dapat melakukan resum untuk P2 P3 meskipun formasi di sekolah induknya tidak ada. Ini sudah dijelaskan Pak Andika. Meskipun formasi di sekolah induknya tidak ada, formasi itu ada di sekolah lain. Kalau seandainya Bapak Ibu adalah lulusan ataupun honorer, di mana Bapak Ibu bisa mengikuti ataupun melakukan resum di SSSN, berarti Bapak Ibu bisa mengikuti observasi untuk formasi sesuai dengan formasi linearitas ijazah Bapak Ibu. Di mana observasinya di sekolah sendiri, ataupun lihat nanti jadwal yang tertera di kartu SSSN Bapak Ibu, di mana observasi dilakukan. Nah, dalam hal observasi nanti tentu dilakukan oleh kepala sekolah sendiri, dilakukan oleh kepala sekolah orang lain, tergantung nanti di mana lokasinya. Tapi yang jelas,
kemungkinan terbesar adalah dilakukan di sekolah sendiri, oleh kepala sekolah, oleh pengawas, oleh guru senior. Nah, jika Bapak Ibu dalam penilaian observasi nanti memenangkan hasil penilaian P3, P2, P3 sesuai dengan jumlah kuota setelah di-ranking, maka walaupun Bapak Ibu tidak punya formasi, nanti formasi yang berada di sekolah lain itu akan ditarik ke sekolah Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu kalau lulus, kalaupun menang, tidak akan pindah ke sekolah lain di mana di sana ada gurunya. Karena kan tidak boleh ada geser-menggeser. Oleh karena itu nanti kalau Bapak Ibu menang ataupun masuk dalam perangkingan sesuai dengan formasi yang disediakan untuk P2 dan P3, maka formasi itu yang akan ditarik ke sekolah Bapak Ibu. Nah demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi tambahan ya informasi bagi Bapak Ibu. Semoga ini menjadi semangat untuk dapat segera disiapkan. Kurang lebih administrasinya seperti itu, bisa disiapkan sambil menunggu informasi lanjut. Tentunya untuk observasi sudah dijelaskan sekitar tanggal 26 ya 27 November 2022 pasca diumumkannya hasil administrasi pasca sanggah ya yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan. Demikian, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.